Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nabila Lestari dari kelompok 14 dengan NIM 19 05 155 729. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Hasna Faizah selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Materi yang akan dibahas yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Pertama, makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna yang secara inheren dimiliki oleh leksem. Makna leksikal juga dapat diartikan makna secara lepas di luar konteks kalimatnya, terutama yang berupa kata di dalam kamus biasanya didaftarkan sebagai makna pertama dari entry yang terdapat dalam kamus. Misalnya bagian dari leher sampai atas, makna leksikalnya adalah kepala, sedangkan makna ketua atau pemimpin bukanlah makna leksikal, sebab untuk menyatakan ketua atau pemimpin, kata kepala harus digabung dengan unsur lain seperti dalam frasa kepala sekolah. Dalam menentukan makna leksikal, terdapat persoalan atau kasus. Yang pertama, kasus kesinoniman. Dalam bahasa Indonesia, kata bapak memiliki kesamaan dengan ayah. Namun, kedua kata itu tidak selalu dapat dipertukarkan. Ketidakpercisan dua buah kata yang bersinonim itu karena beberapa faktor. Pertama, faktor areal. Faktor yang biasanya kita gunakan seperti kata saya dan beta. Kedua, faktor sosial. Tingkat kedudukan sosial di antara dua orang yang menggunakan kata-kata bersinonim. Misalnya saya dan aku. Kata saya dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan kata aku dapat digunakan oleh lawan bicara yang umurnya lebih muda atau kedudukan sosialnya lebih rendah. Ketiga, faktor temporal merupakan faktor waktu penggunaan. Misalnya kata hulu balang dan komando. Kata hulu balang ini digunakan dalam konteks arkais atau klasik, sedangkan komando untuk masa sekarang. 4. Dalam bidang kegiatan merupakan faktor dalam bidang kegiatan. Misalnya kata matahari dan surya. Kata matahari ini bisa kita gunakan dalam kegiatan apa-apa saja, namun kata surya biasanya digunakan dalam kegiatan sastra. Kelima, faktor fitur semantik. Kata-kata yang membedakan antara satu dengan yang lain meskipun bersinonim, misalnya melihat, melirik, dan lain-lain. 2. Kasus keantoniman. Pertama, keantoniman mutlak. Keantoniman, dua buah kata atau laksemnya yang maknanya saling meniadakan. Misalnya, diam dan bergerak. Sesuatu yang bergerak tentu tidak diam, dan sesuatu yang sedang diam tentu tidak bergerak. Kedua, keantoniman relatif. Pertentangan maknanya relatif tidak mutlak. Misalnya kata baik dan buruk. Baik belum tentu buruk dan buruk belum tentu baik. 3. Keantoniman relasional. Maknanya saling melengkapi. Misalnya kata suami dan istri. Seorang laki-laki disebut suami karena mempunyai istri. Begitu juga sebaliknya. Keempat, keantoniman hierarki. Maknanya menyatakan jenjang urutan dari urutan. Misalnya timbangan atau kepangkatan. 5. Keantoniman ganda. Keantoniman sebuah kata dengan pasangan yang lebih dari satu. Misalnya diam, yang berantonim bergerak, berbicara, bekerja, dan lain-lain. 3. Kasus kehomoniman. Kehomoniman lazim digunakan sebagai adanya dua buah kata yang ciri fisiknya sama namun maknanya berbeda, seperti kata pacar atau kekasih, atau kata pacar yaitu pemerah kuku. Yang keempat, kasus kehiponiman dan kehipernyiman. Kehiponiman, keadaan sebuah kata yang maknanya tercakup atau berada di bawah makna kata lain. Hubungan antara merpati dengan burung disebut hiponim. Kebalikannya, hubungan antara burung dengan kata merpati disebut hipernim. Kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal yakni makna yang muncul sebagai beberapa proses gramatikal, seperti proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, pemfrasean, dan proses pengalimatan. Adapun fitur-fitur makna gramatikal antara lain, pertama, fitur makna. Makna setiap butir leksikal dapat dianalisis atas fitur-fitur makna yang membentuk makna keseluruhan butir leksikal seutuhnya.
Misalnya kata bahasa Inggris boy, man, girl, dan woman menurut Nida tahun 1995 dan Larson tahun 1989. Yang kedua, makna gramatikal afiksasi. Makna afiks yang dihasilkan umumnya mempunyai kaitan dengan fitur semantik. Misalnya dalam prefiks ber, dasar nomina pakaian, makna gramatikal mengenakan atau memakai. Yang ketiga, makna gramatikal reduplikasi. Misalnya kata rumah direduplikasikan menjadi rumah-rumah bermakna gramatikal banyak rumah. 4. Makna gramatikal komposisi. Selain dengan proses afiksasi dan proses reduplikasi, juga dilakukan proses komposisi untuk menampung konsep-konsep baru. Misalnya dulu kereta digunakan untuk menampung konsep kendaraan beroda yang ditarik oleh kuda, kemudian dengan hadirnya kereta di atas rel yang ditarik oleh lokomotif, muncullah gabungan kata kereta api atau kereta rel. Kemudian kereta yang ditarik oleh kuda adalah kereta kuda. 5. Makna kepolisemian. Polisemi adalah kata yang bermakna ganda atau memiliki banyak makna. Misalnya kata kepala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 6 makna.